Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Cahyani Putri akan mempresentasikan mengenai analisis asesmen demonstrasi kontekstual topik 3 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang mana asesmen yang saya analisis yaitu pada kelas 7 fase D materi skala. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menggunakan pengertian rasio, skala proporsi dan laju perubahan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menentukan jarak pada peta jika unsur lain diketahui, peserta didik dapat menentukan jarak sebenarnya jika unsur lain diketahui, kemudian peserta didik dapat menggunakan skala dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, asesmen yang saya analisis yaitu asesmen formatif kognitif yang berbentuk soal tertulis. Soal nomor 1, bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Nah, asesmen formatif kognitif yang saya analisis sudah memiliki kesesuaian dengan perkembangan kognitif peserta didik, di mana peserta didik kelas 7 SMP sudah dapat berpikir secara abstrak dengan memanipulatif ide-ide yang sudah dimiliki. Hal tersebut dapat dilihat dari narasi soal berbentuk suatu permasalahan, sehingga peserta didik dapat berpikir abstrak dan kritis guna menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Peserta didik juga dapat berpikir kreatif untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan berbagai cara, kemudian menemukan cara yang paling efektif. Kemudian soal nomor 2, bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Nah, berdasarkan analisis yang saya lakukan, asesmen formatif kognitif yang dibuat oleh guru, terdapat beberapa soal berbentuk permasalahan. Nah, permasalahan yang disusun sudah menggunakan narasi dan konteks yang realistis sesuai dengan lingkungan belajar sehari-hari peserta didik. Karakteristik lingkungan pada konteks budaya, guru sudah memasukkan unsur-unsur budaya ke dalam narasi soal asesmen. Sebagai contoh, pada salah satu soal terdapat narasi mengenai peta Pulau Sumatera yang merupakan pulau tempat tinggalnya peserta didik, yaitu di Riau. Baiklah, soal nomor 3, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Jawaban saya yaitu, dalam menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen, guru menerapkan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL, di mana berdasarkan pendekatan ini, guru melakukan pemetaan kemampuan yang dimiliki peserta didiknya. Asesmen formatif kognitif yang saya analisis sudah sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat dari narasi soal dan jawaban yang diharapkan. Sebagai contoh, pada asesmen yang dibuat guru, untuk peserta didik kelompok kurang mahir diberikan soal-soal yang tidak terlalu sulit, namun dengan syarat tujuan pembelajaran tetap tercapai. Peserta didik kelompok mahir diberikan soal-soal tingkat tinggi yang memerlukan peserta didik berpikir kritis dan kreatif dalam pengerjaannya. Baiklah, soal selanjutnya, bagaimana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran di kelas. Nah, melalui penugasan dalam menemukan penyelesaian sebuah masalah pada asesmen formatif kognitif yang saya analisis, peserta didik sudah mendapatkan ruang untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Guru dapat menilai hasil asesmen peserta didik dengan rubrik penilaian yang sudah dibuat, serta memberikan umpan balik terhadap hasil asesmen yang telah diselesaikan oleh peserta didik. Soal selanjutnya, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Baiklah, jawaban saya, untuk mengembangkan asesmen yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, saya perlu memahami secara mendalam tahapan perkembangan peserta didik, sehingga saya dapat mengembangkan asesmen yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Saya juga perlu memahami lingkungan budaya dan karakter peserta didik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa asesmen yang saya kembangkan relevan dengan konteks budaya dan sosial peserta didik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.